Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu jamaah Masjid Sulaiman Arif Abdullah rahimakumullah. Alhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jal yang telah melimpahkan nikmatnya, rahmatnya kepada kita, sehingga pada pagi hari ini Selasa ba'da subuh Allah masih pertemukan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan Allah lapangkan, Allah mudahkan kita untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang salah satunya adalah sholat subuh ya, yang merupakan kewajiban kita secara berjamaah. Semoga nikmat ini, rahmat ini senantiasa istiqomah ada pada diri kita hingga kita bertemu dengan wajah Allah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran bersama kita, kami akan sedikit menyampaikan berkenaan dengan penentuan waktu sholat, penentuan waktu sholat dan penentuan awal puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama ya, berkenaan dengan penentuan waktu sholat. Bersumber dari Al-Quran ya, surah An-Nisa ayat 103 ya, dan surah Al-Isra ayat 78 ya, nanti dicek di rumah, yang menegaskan bahwasanya sholat adalah fardu yang berwaktu. Artinya sholat itu ditentukan waktunya. Ini yang sholat wajib nih, yang 5 waktu nih. Dan hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Amr tentang rincian waktu berdasarkan fenomena alam atau posisi matahari. Jadi penentuan waktu sholat nih, itu sebenarnya bukan melalui jam niki mboten nih, tapi melalui fenomena alam, yaitu dalam hal ini adalah posisi matahari, posisi matahari. Jadi kalau jam itu untuk memudahkan kita, tetapi dasarnya tetap fenomena alam, yaitu berupa posisi matahari. Ini kami persingkat mawon ya, yang mana di dalam dalil-dalil tersebut ya, di dalam hadis tersebut, hadis riwayat Muslim tadi, bahwasanya sholat subuh ya itu dimulai dari terbit fajar sodik hingga matahari terbit. Fajar sodik niku napa niku? Nggih fajar lek ketok rodok napa niku? Rodok putih-putih ngoten nggih. Leres nggih. Itu fajar sodik itu sampai nanti terbit matahari. Sampai matahari terbit itu waktu subuh habis. Itu dasarnya sebenarnya kalau berdasarkan dalil niku. Tapi jam atau waktu yang kita kenal sekarang itu tentunya juga merujuk pada ini, yang mana sekarang ini subuhnya jam 4 lebih 10 lah gitu nih. Itu juga penentuan jam 4 lebih 10 itu harus didasari dengan posisi ini fajar sodik ini, dan kita harus meyakini bahwasanya jam segitu itu merupakan jam terbitnya fajar sodik ya, dan nanti akan berakhir pada terbitnya matahari. Ini waktu subuh. Waktu zuhur ya, zuhur ini dimulai saat matahari tergelincir. Jadi matahari pas tengah-tengah niko terus rodok condong ke timur ya, tergelincir ke timur. Nah, itulah mulai masuk waktu zuhur ya, ke arah barat. Kok ke timur? Ngapunten, ke barat. Tergelincirnya ke barat. Ke timur, dari timur itu terbitnya tenggelamnya ke barat. Jadi pada waktu matahari itu sudah mulai condong ke barat ya, sudah mulai tergelincir ke barat ya, itulah waktu masuknya waktu zuhur. Kalau sekarang itu
jam pinten niku 11:45 kalau enggak 44. Itu sekitar jam itu insya Allah matahari sudah mulai tergelincir ke barat, sudah masuk ke waktu zuhur. Ini waktunya terus sampai nanti asar, sampai nanti menjelang waktu asar. Waktu zuhur itu habisnya ya mulai tergelincir matahari condong ke barat sampai dengan nanti masuk waktu asar. Sedangkan waktu asar, ya, waktu sholat asar ini dimulai saat panjang bayangan ya, suatu benda sama dengan panjang bendanya. Dilek niki diukur coro bayangan wonten jenengan ngedekaken cutik nggih. Cutik niku bayangane cutik niku wow, ya utawa tongkat itu tadi itu panjangnya sama. Panjangnya sama atau kurang lebih sama dengan tongkat atau cutik itu sendiri. Itulah waktu masuk asar. Kalau dengan jam itu kurang lebih sekitar jam 3 lebih lah, jam 3 lebih sekarang ini. Tapi tetap dasarnya niku wau nggih, jadi posisi matahari. Kalau dilihat dari bayangan waktu masuk asar niku niku wau. Bayangannya sama panjangnya dengan bendanya. Ini terus ya berlangsung hingga masuk waktu maghrib. Nah, waktu maghrib ini dimulai dari terbenamnya matahari. Jadi matahari terbenam, ketok napa niku abang-abang ya, abang-abang di sebelah barat ya. Itu waktu terbenamnya matahari itu mulai masuk waktu maghrib sampai dengan nanti masuk waktu isya. Jadi waktu maghrib ini mulai terbenamnya matahari sampai dengan masuk waktu isya. Waktu isya ya ini dimulai dari hilangnya mega merah atau abang-abang tadi nih, tanda terbenamnya matahari nih. Itu kalau sudah warna merah di langit itu di sebelah barat itu hilang ya, itu mulai masuk waktu isya. Ya, mulai masuk waktu isya terus sampai pertengahan malam atau sampai masuk waktu subuh. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, sebenarnya berdasarkan dalil ini ya, itu penentuan waktu sholat 5 waktu itu didasarkan pada fenomena alam yang berupa posisi matahari. Ada sebuah hadis ya, yaitu berkenaan dengan akhir zaman pada hal ini, di masa munculnya Al-Masihud Dajjal, yang mana di dalam hadis itu menyebutkan bahwasanya di hari-hari awal ya, munculnya Dajjal itu satu hari sama dengan setahun, satu hari sama dengan sebulan, satu hari sama dengan sepekan. Kemudian ada, jadi bahasanya ngeten, satu hari pada waktu itu dawane setahun. Jadi dawane satu hari itu setahun. Artinya apa? Siangnya itu 6 bulan, malamnya itu 6 bulan pada perhitungan hari-hari biasa. Maka pada waktu itu ada salah satu sahabat yang bertanya, wahai Rasulullah, kalau satu hari sama dengan 1 tahun, satu hari sama dengan sebulan, satu hari sama dengan sepekan, bagaimana kita sholat atau bagaimana kita menentukan waktu sholat? Kan angel nih. Sehari niku setahun, nah padahal sholat itu biasanya waktunya yang kita ketahui, matahari terbit, matahari mulai condong ke barat, matahari terbenam. Nah, padahal pada waktu itu sehari niku dawane setahun, sehari niku dawane setahun. Siangnya 6 bulan, malamnya 6 bulan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perkirakanlah waktunya. Maksudnya kan ngiro-ngiro seperti hari-hari biasa kita ini. Meskipun pada waktu itu sehari itu dawane sama dengan setahun, ya tapi tetap berkenaan dengan waktu sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan umatnya untuk memperkirakan waktunya sesuai dengan waktu yang kita alami di hari-hari yang biasa, di hari-hari yang normal seperti ini. Jadi diperkirakan. Nah, ini mungkin Bapak Ibu rahimakumullah nggih. Jadi salah satu hikmah bahwasannya waktu sholat niku panjang. Misalnya kados duhur ngenten iki mulai tergelincirnya matahari sampai asar, itu berarti pirang jam lah mau dijamin. 1, 2, 3,
2 jam lebih. Nah, ini waktu tunggunya 2 jam lebih. Jadi insya Allah ini pada saat nanti 1 hari sama dengan setahun bisa memudahkan, insya Allah bisa memudahkan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memperkirakan waktu sholat. Ini waktu sholat ya, waktu sholat ya. Jadi dasarnya nopo? Dasarnya adalah nopo niku matahari. posisi matahari. Kemudian ya, ini berikutnya adalah berkenaan dengan waktu penentuan awal Ramadan atau puasa Ramadan. Berkenaan dengan penetapan awal puasa Ramadan ini didasarkan pada perintah ru'yatul hilal, melihat bulan sabit ya, atau menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Yang pertama yaitu di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya, kami bacakan, berpuasalah kalian karena melihat hilal. Hilal niku napa? Hilal niku bulan sabit gitu. Jadi lek bulan sabit atau hilal itu sudah kelihatan, maka berpuasalah. Itulah awal puasa Ramadan. Dan berbukalah kalian karena melihat hilal. Jadi awalnya karena melihat hilal, akhirnya juga karena melihat hilal. Hilal niku bulan sabit. Jadi lek napa niku badhe poso bulan Ramadan niku diawali dengan melihat hilal. Hilale wis ketok, besok puasa. Akhirnya juga gitu, lah hilale wis ketok berarti besok sudah ndak puasa atau bulan sabitnya. Kemudian ini berkenaan dengan penyempurnaan bulan Sya'ban. Jika mendung, nah ini hadisnya lanjutannya hadis Bukhari Muslim tadi. Jika mendung, lek mendung piye? Mendung kan bulannya nggak kelihatan. Sehingga kalian tidak bisa melihat hilal, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Jadi misalnya kok nggak ketok karena tertutup mendung awan nih, karena berawan sehingga nggak bisa melihat hilal, maka bulan Sya'ban itu disempurnakan 30 hari. Misalnya kok sekarang ini 29 Sya'ban ngoten nggih. Delok hilal loh nggak ketok karena mendung mau hujan nggih. Nah, itu perintahnya sempurnakan bulan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Kalau sudah 30 hari berarti sok mbene baru puasa. Jadi dalilnya niki nggih. Nah, ini berkenaan dengan ru'yatul hilal. Penetapan awal Ramadan sangat tergantung pada pengamatan hilal. Dan jika hilal tidak terlihat karena mendung, bulan Sya'ban digenapkan 30 hari. Ya, bulan Sya'ban digenapkan 30 hari. Nah, ini di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185 ya, yang mana ayat ini menekankan kewajiban puasa bagi yang menyaksikan bulan atau hilal tadi. Karena itu barang siapa di antara kamu ya, hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Jadi misalnya kita ini di negeri Indonesia, di Indonesia kok delok bulan sabit ya, nah maka besoknya puasa. Meskipun misalnya di negeri yang lain, misalnya di Rusia atau di pundi ngoten nggih. Di sana belum terlihat, tapi di negeri kita kok sudah terlihat, di Indonesia kok sudah terlihat, maka dasarnya adalah di negeri tempat tinggal kita. Dan itu adalah merupakan otoritas atau kewenangan pemerintah dalam melaksanakan ru'yatul hilal. Jadi demikian Bapak Ibu rahimakumullah, insyaallah semoga bisa menjadi landasan, menjadi dasar kita ya untuk berpuasa di bulan Ramadan. Jadi habis ngerti dalile insyaallah sudah mantap wong ini. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, insyaallah itu sedikit yang kami ketahui berkenaan tentang waktu sholat dan waktu puasa Ramadan ya. Selebihnya wallahu alam bisawab ya. Yang penting kita yakin mana yang kita yakini, dan yang kita yakini itulah yang akan kita laksanakan. Selanjutnya melanjutkan pembelajaran bersama kita berkenaan tentang
kitab Sahih Bukhari Muslim, masih dalam bab iman. Masih dalam bab iman. Ini untuk mempersingkat waktu, langsung mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan dari Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhuma, katanya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda secara jelas, sesungguhnya keluarga ayahku niku sinten nggih? Paman nggih. Napa niku? Bule, bude dan lain sebagainya, keluarga ayah dari garis ayah. Tidaklah orang yang paling aku kasihi serta menjadikan mereka sebagai sahabatku, sesungguhnya orang yang paling aku kasihi ialah Allah dan orang-orang mukmin yang soleh. Jadi seorang yang beriman itu yang mengutamakan Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang mukmin yang soleh. Ini sebagai orang-orang yang paling ia cintai. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala perintahkan demikian, ya, meskipun itu keluarganya menyelisih, tetap berpegang teguh kepada perintah Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala larang untuk melakukan sesuatu, ya, meskipun keluarga kita melakukan sesuatu itu, kita tetap menghindarinya karena Allah melarang kita. Jadi Allah itu ditempatkan di yang paling tinggi. Pun juga dengan orang-orang yang soleh, yang senantiasa menggenggam teguh, yang senantiasa mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Jadi soleh ini adalah orang-orang yang mengamalkan, orang-orang yang berdasar, ya, atau berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Ya. Karena pegangan seorang Muslim itu ya dua itu, Al-Quran dan Sunnah, hadis-hadis yang sahih. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku tinggalkan dua perkara setelahku, artinya setelah kematian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setelah kepergian beliau, ya. Dan apabila kalian memegang keduanya itu, ya, menggigit keduanya itu dengan kuat, maka akan selamat. Keduanya itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Dan apabila di zaman kita ini, ya, kita mendapati banyak sekali perbedaan. Semakin ke sana, ya, zaman itu semakin ke sana, semakin banyak perbedaan. Itu maksudnya perbedaan dalam kita beribadah atau beragama Islam ini. Banyak yang satu mengamalkan gini, yang satu mengamalkan gini, yang sana mengamalkan gitu dan lain sebagainya. Perbedaan yang sangat banyak. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan, ya, untuk mengembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Artinya apa? Kita mencari dasar yang kuat, ya, pegangan yang kuat itu dari Al-Quran dan Sunnah. Sehingga karena apa? Karena kalau Al-Quran dan Sunnah, ya, hadis-hadis yang sahih itu pasti benar, tidak ada keraguan, mantap. Kalau yang di luar itu kan walalam bisawab, ya bisa benar, ya bisa salah kan. Tapi kalau Al-Quran dan Sunnah itu mantap, pasti benar. Jadi maksudnya mencintai Allah dan Rasulnya atau orang-orang soleh itu adalah senantiasa yang meninggikan, senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, insya Allah. Berikutnya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebagian dari umatku, yaitu sebanyak 70.000 orang, akan dimasukkan ke surga tanpa dihisab. Insya Allah, semoga kita termasuk di dalamnya. Amin, amin ya robbal alamin. Lalu seseorang lelaki, ya, namanya Ukasyah, berkata, wahai Rasulullah, doakanlah kepada Allah supaya aku tergolong dari kalangan mereka. Nabi pun berdoa, ya Allah, masukkanlah dia, Ukasyah, ke dalam golongan mereka itu. Maksudnya ke dalam golongan orang-orang yang masuk surga tanpa dihisab. Kemudian bangun pula seorang dari golongan Ansor, lalu berkata, wahai Rasulullah, doakanlah kepada Allah supaya aku tergolong dari kalangan mereka. Nabi bersabda, Ukasyah telah mendahului kamu. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, kelak di yaumul akhir, di hari kiamat, itu memang ada golongan dari umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu yang masuk surga tanpa dihisab. Jadi tidak usah ditekoni.
Allah tabaraka wa taala langsung mempersilahkan ya golongan ini untuk masuk surga. Masuk. Enggak usah dihisab, enggak usah ditekoni, langsung masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Jumlahnya di dalam hadis ini ya sebanyak 70.000 orang. 70.000 orang itu akeh nomor gede. Kalau dibanding jumlah manusia sampai dengan hari ini nggih, niku nggih widik banget. Karena jumlah manusia itu udah miliaran, mungkin udah triliunan gitu. Kalau dimulai dari Bahadam riyen nggih, Bahadam dan seterusnya sampai dengan generasi kita ini dan kemudian akan ada lagi generasi setelah kita, jumlahnya itu sangat banyak. Jadi 70.000 orang ini ketoke nggih akeh, tapi kalau dibanding jumlah manusia mulai dari manusia pertama Bahadam ya itu sangat sedikit. Semoga kita termasuk di dalam orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Amin ya rabbal alamin. Setunggal malih nggih. Hadis ya. Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhuma diriwayatkan dari Abu Hasim dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhuma katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, 70.000 orang atau 700.000 orang. Abu Hashim tidak tahu dengan tepat orang yang akan memasuki surga dari umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini rotok menggembirakan lah. Tadi 70.000, lagi Abu Hashim ini rotok muda 700.000. Nah, masya Allah, rotok muda. Sahal bin Sa'ad menceritakan lagi bahwa mereka masuk ke surga dalam keadaan berpegangan antara satu sama lain. Jadi bergandengan tangan. Masuk surga dengan bergandengan tangan tanpa hisab, tanpa adab. Nah ini kados napa niku? Mungkin lek kula sik cilik niku nggih dolanan napa niku? Dolanan teng dalan niku lek kan dalane sik sepi nggih. Jadi lek bocah-bocah di sini niku dolanane teng di jalan ya, di tengah jalan bergandengan tangan, kurang lebih ngoten niku. Masuk surga bareng-bareng dengan bergandengan tangan. Kami lanjutkan. Mereka masuk surga dalam keadaan berpegangan antara satu sama lain. Orang yang pertama ya, tidak akan masuk sehingga orang yang terakhir dari mereka memasukinya. Artinya apa? Bareng-bareng, masuknya bareng-bareng. Wajah mereka diibaratkan seperti bulan purnama. Wajahnya cerah, putih, bersih, bersinar seperti bulan purnama. Kalau matahari niku biar ngoten kan menyilaukan nggih. Didelok ndak kena, didelok wis ndak kuat. Mata telanjang ini wis ndak bisa melihat sinar matahari yang begitu sangat terangnya. Tetapi kalau rembulan ya, itu cerah, putih, masih bisa dilihat. Jadi gambarannya ini seperti bulan purnama. Wajah-wajah mereka ya seperti bulan purnama, cerah, putih, tetapi masih bisa dilihat, masih enak untuk dilihat, ya. Tidak menyilaukan. Ini masya Allah. Demikian, Bapak Ibu rahimakumullah, ya, sedikit yang bisa kita pelajari bersama pada kesempatan yang baik ini, kesempatan yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat, semoga menambah kemantapan kita, keteguhan kita dalam berislam, dalam beribadah mendekatkan diri kepada Allah, mencari ridha Allah tabaraka wa taala. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أضفيت على الحسن العبقى